Oke, kali ini Mimin akan membahas soal UTBK untuk yang nomor 12-nya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Suatu selang mengalirkan gas dengan debit yang tetap. Gas yang keluar dari ujung selang itu mendorong sebuah balok yang diletakkan pada lantai yang licin. Tumbukan molekul-molekul gas dengan muka balok dianggap tumbukan lenting sempurna. Oke, cluenya itu adalah lenting sempurna, debit yang tetap, dan lantai licin. Oke. Jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama, oke, tetapi rapat masanya sepertiga rapat massa gas semula. Percepatan balok menjadi. Nah, ya udah, ini udah jelas dari kalimat pertama itu mengatakan kalau itu ada tumbukan. Kalau tumbukan ya udah pasti kita gunakan hukum kekalan momentum. P1 sama dengan P2. Maksudnya P awal sama dengan P akhir. P awalnya itu adalah, oke, kita pertama bikin asumsi dulu kalau gas itu kita lambangkan dengan huruf G dan balok itu kita anggap sebagai B. Berarti M gas dikali V gas ditambah M balok dikali V balok, ini gas ya, sorry, sama dengan M gas V gas aksen ditambah M balok V balok aksen. Karena dikatakan baloknya itu mula-mula diam, oke, berarti kita anggap kalau VB-nya itu 0. Oke. Nah, di dalam soal ini juga kita mengasumsikan kalau misalkan setelah gas itu menumbuk balok, gas itu kan berhenti seketika ya. Berarti kita bisa tuliskan kalau V gas aksen itu juga bernilai 0. Maka dari pernyataan ini kita dapat tuliskan kalau misalkan rumusnya itu berubah menjadi, di kanan aja deh, M gas V gas sama dengan M balok VB aksen. Oke, kita ini anggap sebagai persamaan satu. Lanjut. Nah, yang ditanya adalah percepatan ya. Percepatan awalnya itu berapa? Kita tahu kalau percepatan itu kan rumusnya delta V per delta T. Atau bisa kita tuliskan kenapa pakai delta? Karena itu ada perubahannya kan, sebelum tumbukan sama sudah tumbukan, makanya kita gunakan delta V per delta T. Ya udah, berarti delta V-nya itu yang ditanya itu kan baloknya ya, percepatan baloknya. Berarti di sini VB balok aksen dikurang VB balok biasa per delta T. Karena tadi VB biasanya itu kita anggap bernilai 0, maka kita bisa tuliskan VB aksen per delta T. Oke, ini kita anggap persamaan 2. Nah, selanjutnya karena yang ditanya adalah percepatan, maka kita harus hubungkan persamaan 1 sama persamaan 2 yang nanti hasil akhirnya itu ada nilai percepatannya. Ngerti? Jadi kalau di sini kan kalau kita tuliskan jadi VB aksen sama dengan A dikali delta T ya. Berarti kalau kita substitusikan menjadi di sini aja MG VG sama dengan MB dikali A dikali delta T. Bisa, berarti A-nya itu MG VG per MB dikali delta T. Ya, berarti ini percepatan yang mau kita bandingkan dengan percepatan keduanya. Oke. Nah, karena di soal di sini di pertanyaan selanjutnya itu jika selang itu sekarang mengalirkan gas dengan debit yang sama tetapi rapat massanya itu sama aja kayak massa jenisnya. Diubah, berarti dari persamaan yang A1-nya ini kita harus ubah M-nya itu menjadi sesuai dengan rapat massanya. Ngerti? Karena yang diubah adalah rapat gasnya ini, maka massa gasnya itu harus kita ubah. Kan kita tahu kalau rho itu M per V. Karena kita anggap Mg, maka rumus itu menjadi rho G dikali Vg. Maka persamaan yang ini kita ubah menjadi A sama dengan rho G Vg, ya kan, dikali Vg. Bedakan ya volume sama kecepatan. Kalau volume Mimin tuliskan V gede, kalau kecepatan itu V yang ada buntutnya. Oke, per M balok dikali delta T.
Nah, ini adalah kasus pertama, keadaan awal, keadaan 1. Nah, sekarang kita ngitung untuk keadaan 2-nya. Ya, debitnya itu sama katanya. Tetapi yang berubah adalah rapat masanya itu menjadi sepertiganya. Jadi kasus keduanya itu adalah Rho 2 itu sama dengan sepertiga Rho 1. Maksudnya gas 2 sama gas 1 ya. Nah, ya udah berarti kita bandingkan aja kayak tadi. A1 banding A2 dengan catatan Rho-nya itu berubah. Maka kalau kita tuliskan perbandingannya, A1 itu yang keadaan awal ya, per A2 sama dengan Rho G VG per MB dikali delta T, oke, per, nah baru ini berubah. Rho G-nya itu menjadi sepertiganya. Sepertiga Rho G dikali VG dikali kecepatan gas per MB dikali delta T. Karena tadi kita anggap semuanya itu sama, kecuali hanya rapat masanya, berarti semuanya bisa kita coret. Coret. Berarti sama aja 1 per 3. Ya kan? Kita balik menjadi 3/1. Maka kalau ditanya percepatan balok menjadi, itu sama aja kita mencari A2-nya. Jadi kalau kita nyari A2-nya itu bernilai kali silang biasa sepertiga A1 kan. Maka jawabannya itu adalah yang B, yaitu menjadi sepertiga kali semula. Seperti itu aja. Ngerti ya? Oke. Nah, untuk konsep yang ini sebenarnya udah pernah Mimin jelasin juga sih ya, tentang momentum, hubungan momentum sudut gitu. Momentum linear, hukum kalam momentum. Jadi mungkin kalian pelajari aja, pahami benar-benar konsep apa yang digunakan. Oke, Mimin review lagi ya nih. Jadi ingat, di sini statement pertama atau kasus pertama itu berhubungan dengan hukum kalam momentum. Karena adanya tumbukan lenting sempurna. Ya udah kita masukin langsung hukum kalam momentum. Nih. Kemudian yang ditanya adalah percepatannya. Ya udah kita hubungkan percepatan dengan kecepatan. Nih. Setelah itu kasus pertama. Oh ya belum, sorry. Kemudian yang ditanya adalah ada rapat masanya. Jadi yang massa jenis tadi kita ubah dengan menjadi hubungan yang ada M-nya. Bisa. Setelah itu kita gunakan kasus kedua dengan catatan massa jenisnya itu menjadi sepertiganya dengan persamaan yang tadi kita udah dapatkan. Nih, udah dibandingkan aja seperti biasa. Ngerti kan ya maksudnya? Nah, sebenarnya ini perbandingannya awas, jangan kebalik. Karena ada juga kalian yang menjawab malah nanti jadinya bukan sepertiganya tapi menjadi 3 kalinya. Coba deh kalian cek di video yang pembahasan UTBK untuk yang nomor 9. Di situ Mimin jelaskan gimana cara menentukan perbandingannya gitu biar kalian gak kebalik. Tapi berhubung di soal ini nggak ada jawaban 3 kalinya, maka ya pasti kalian cuma milih yang B aja kayak gitu. Oke, kalau ada yang kurang jelas coba bisa tanya di kolom komentar, DM Instagram dan lain-lain. Oke, kalian harus ngerti untuk semua konsep fisika UTBK ini. Sampai berjumpa di pembahasan soal UTBK nomor 13 selanjutnya.